sudah bergabung semuanya ke dalam Zoom meeting ini, atau masih ada dari teman-temannya yang belum join, silakan diminta teman-temannya untuk segera bergabung karena pembelajaran pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Udah semuanya? Kalau Ibu lihat Udah, nih, Bu. eh, Udah, Bu. udah Sudah, semuanya Bu. ya? Oke, udah semuanya. Karena udah semuanya, mari mari kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibu minta ketua kelasnya, yaitu Mario, untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Selamat uh, pagi, Ibu dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika di pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, dan makasih ya Mario. Semoga dengan berdoanya kita tadi, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga akhir nantinya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita mau cek kehadiran dulu. Mungkin Ibu absen aja ya satu-satu, karena kayaknya Ibu udah lama juga tidak menyapa. Di sini ada Rini Haswin Pala hadir. Hadir, Bu. Hadir. Apa kabarnya Rini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Alhamdulillah. Selanjutnya Mario Jordan Siregar Hadir, Bu. hadir. Oke, selanjutnya ada Rahmi Aziza Hadir Ibu. hadir. Udah sehat Rahmi, kemarin sakit ya? Iya Bu, Alhamdulillah udah sekarang Bu. Alhamdulillah udah sehat. Kemudian ada Noviza Ramadhani. Ibu maaf jaringannya jelek, Bu. Jadi keluar masuk. Maaf ya, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, oke, enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya jaringannya udah stabil, silakan tetap stay di Zoom meeting ini ya, Fiza. Berarti Baik, Fiza hadir ya. Bu. Berarti semua dari kita pada pagi hari ini hadir dan siap untuk mengikuti pembelajaran matematika. Iya, udah siap semuanya belajar matematika. Udah, Bu. Oke, Siap, Bu. Siap, Bu. udah. Boleh kasih jempolnya dulu, silakan dikasih jempolnya, reactionnya boleh dikasih jempol, reaction jempol dulu sebelum kita mulai. Iya, jempol. Oke, karena udah ngasih jempol semuanya, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran matematika, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai teknis pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena pembelajaran kita bersifat daring atau online, maka Ibu harapkan Ananda semuanya untuk tetap mengaktifkan kameranya selama proses pembelajaran berlangsung, agar nantinya pembelajaran ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan kita tetap merasakan proses belajar itu walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu nantinya silakan dari Ananda semuanya, kalau misalnya nanti ada Ibu bertanya, silakan di on kan mic-nya dan silakan menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu buatlah posisi atau tempat belajarnya senyaman mungkin. Jadi silakan singkirkan dulu barang-barang yang tidak digunakan. Sekarang untuk pembelajaran matematika kita hanya menggunakan buku paket, kemudian ada buku catatan, kemudian ada alat tulis dan juga sediakan juga handphonenya ya. Dan yang terpenting adalah sediakan paket internetnya karena kita belajar menggunakan internet. Oke. Selanjutnya Ibu mau izin share screen dulu.
Kita mau share screen dulu. Nah, oke. Oke, kita mau share screen dulu. Ini caranya. Nggak bisa dia share screen penuh. Oke, nah di sini ada terlihat share screen Ibu semuanya? Ada, Ada, Bu. Bu. Ada, Bu. Ada terlihat apa yang Ibu A- tampilkan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ada apa tuh bacaannya? Judul pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sistem persamaan linier 3 variabel, Bu. Oke, bagus Rini. Jadi sekarang kita belajar mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Tapi ada satu hal yang berbeda dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini kita temanya sekarang budaya alam Minangkabau. Jadi bisa Anda lihat sendiri di layarnya. Di sini udah ada nuansa-nuansa Minang ya. Ada apa ini kalau dilihat? Ada pakaian Minang. Pakaian Kemudian Minang. ada juga ini apa lagi nih? Yang satu lagi apa tuh Rahmi? Oh, yang mana, Bu? Oh, Nih yang Ibu selain pakaian Minang apa lagi nih yang ada nih di Oh, layarnya? rumah gadang kecil, Bu. Rumah gadang kecil. Rumah gadang kecil itu khas dari Minangkabau ya Rahmi. Jadi sekarang kita temanya yaitu Minangkabau, yaitu belajar matematika dengan nuansa Minangkabau. Oke, sebelumnya Ananda sebelum kita masuk ke materi SPLTV ini, nah Ananda sudah pernah tentunya belajar di SMP mengenai SPLDV kan? Tepatnya di kelas 8. Ada yang masih ingat apa itu SPLDV? Kepanjangannya, Bu. Sistem Iya, persamaan boleh. linier 2 variabel. Sistem persamaan linier 2 variabel, Variabel. kata Rahmi. Kalau contohnya ada Rahmi ingat, atau yang lain ada ingat? Contoh SPLDV, atau contoh persamaan linier 2 variabel, Nggak ada ingat, Bu. ingat? Cuman ingat judulnya aja, Bu. Enggak ingat Rahmi. Yang lain ada ingat? Coba di, coba diingat-ingat lagi. Hmm. Contoh persamaannya, Bu. Iya, boleh contoh persamaannya. Misalnya AX tambah BY sama dengan E, Bu. Mana AX tambah A B. dan ya Heeh. A dan B-nya tidak boleh sama dengan nol. Iya, bagus sekali Boleh. Fiza. Berarti AX tambah BY sama dengan C. Itu merupakan persamaan linier 2 variabel. Berarti apa ciri-cirinya tuh yang linear 2 variabel, Fiza? Dia memiliki dua variabel, Bu. Kemudian Mm-mm. pangkat tertingginya satu. Tanda hubungnya sama dengan, Bu, karena dia persamaan. Oke, berarti persamaan linear 2 variabel yaitu tadi kata Fiza adalah memiliki ciri-cirinya dia itu memiliki 2 variabel dengan pangkat tertingginya satu. Ada benar tuh yang lain? Iya, Bu. Iya, Seingat Bu. Rahmi juga. Variabelnya Seperti itu, Iya. Bu. 2. Iya, oke, setuju ya semuanya sepakat bahwasanya persamaan linear 2 variabel memiliki 2 variabel dengan pangkat tertingginya satu. Nah, kalau sistem persamaan linear 2 variabel berarti apa yang beda dengan persamaan linear 2 variabel tadi? Berarti dia ada 2 persamaan, Bu, dijadikan satu kesatuan gitu. Jadi disebutnya sistem, Bu. Oke, bagus Rini. Berarti kalau sistem yang menjadi pembedanya adalah terdapat 2 persamaan. Nah, karena dia menjadi satu kesatuan, maka disebutlah dia dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Berarti hebat ya, Ananda semuanya berarti sudah mantap materinya mengenai pemahamannya mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di persamaan di SPLTV ini nantinya ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sebelum itu tadi kan kita Ibu udah spill sedikit. Kalau misalnya sekarang materi kita itu mengenai pembelajaran SPLTV dengan konteks budaya Minangkabau. Nah, di sini Ibu mau nanya, apakah dari Ananda semuanya adakah yang sudah pernah melihat Rangkiang?
Ada? Ada di dekat rumah, Bu. Cuman udah nggak dipakai, Bu. Kayak udah Ada di dekat rumah. tertinggalkan aja gitu. Oke, di dekat rumah. Berarti ada ya, udah pernah Rini lihatnya. Kalau yang lain udah pernah lihat? Udah, Bu. Belum tahu, Gimana Bu. lihatnya Fiza? Mario udah pernah juga belum? Nggak tahu, Bu, apa itu rangkaian itu, Bu. Oh, enggak tahu apa itu rangkiam. Kalau Nafiza udah pernah lihat. Udah, Bu. Ada di Rumah Gadang di Andiang, Bu. Oh, di Andiang di mana tuh daerah dekat rumah Fiza? Iya, di dekat rumah, Bu. Oke. Ternyata tadinya dari dua jawaban ini yang udah pernah lihat, berarti dia pernah lihatnya di depan rumah Galan ke Batu Sangkar. Nah, di sana ada Istana Bahasa Pagaruyung. Kalau Mario mau lihat, di depannya itu ada juga Rangkyang. Nah, kalau kita jalan-jalan lagi ke Padang Panjang, ada yang udah pernah ke Padang Panjang ke sini? Udah. Udah, Bu. Udah, Udah Bu. pernah mandi-mandi ke Mifan? Udah, Bu. Udah, Udah, Bu. Bu. Oke, udah pernah. Jadi di Mifan itu ada PDIKM namanya. Nah, di sana yaitu ada juga rumah gadang Minangkabau dan di depannya ada juga Rangkyang. Nanti kalau misalnya libur semester, kita bisa ya liburan ke sana untuk melihat Rangkyang tadi. Nah, ada yang tahu apa kegunaan Rangkyang bagi masyarakat Minangkabau? Ada yang tahu kegunaan Rangkyang? Nggak tahu, Bu. Karena di dekat rumah itu emang udah nggak dipakai. Jadi nggak tahu itu buat apa dulunya. Oh, berarti kayak sebagai bangunan aja gitu ya kalau Rini lihatnya. Kalau yang lain lihat rangkyang, ada yang pernah pernah lihat rangkyang itu digunakan sebagai apa? Nggak tahu, Ibu. Enggak juga. Berarti belum ada yang tahu ya? Oke, karena belum ada yang tahu, nanti Ibu kasih tahu apa itu kegunaan dari rangkyang. Nah, jadi rangkyang itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Nah, di sini pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai tiga jenis rangkyang. Ada mengenai rangkyang si tinjau laut, rangkyang si bayau-bayau, dan rangkyang si tangguang lapa. Nah, oleh karena itu, sembari nantinya kita membahas rangkaian, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Yang pertama yaitu pada pengetahuan, nantinya Ananda diharapkan setelah mempelajari pada materi pada hari ini, Ananda dapat menyusun model matematika dari permasalahan kontekstual berkaitan dengan budaya Minangkabau dan mengidentifikasi bentuk umum SPLTV dengan benar. Kemudian pada kemampuan keterampilannya, nah, diharapkan Ananda dapat mengembangkan kemampuan literasi matematis untuk menyusun model matematika yang diberikan terkait permasalahan sehari-hari dalam lingkungan budaya Minangkabau dengan benar. Dan untuk aspek sikapnya, nantinya Ananda diharapkan menunjukkan rasa ingin tahu dan menghargai kearifan lokal Minangkabau dalam mempelajari SPLTV, serta menunjukkan sifat gotong royong dalam memecahkan masalah. Nah, nantinya tiga aspek ini akan Ibu nilai pada pembelajaran hari ini. Nantinya untuk aspek pengetahuan nanti kita terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini kita ada kuis. Kemudian untuk aspek keterampilan dan sikap nanti kita akan ada diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, di sanalah Ibu nanti akan melihat bagaimana keterampilan dan sikap Ananda selama pembelajaran ini. Oke lah, untuk lebih membuat Ananda semangat pada pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah video mengenai rangkaian. Nah, jadi mungkin untuk Mario yang belum pernah melihat rangkaian, bisa kita saksikan dan simak bersama mengenai video ini. Kita tonton sama-sama ya. Oke. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel seputar adat istiadat Minangkabau, situs-situs bersejarah Minangkabau dan hal yang lainnya mengenai alam Minangkabau. Pada konten kali ini saya akan membahas mengenai rumah gadang dan rangkaian. Apa itu rangkaian? Apa-apa saja fungsi rangkaian? Dan masih adakah rangkaian
di Minangkabau pada zaman sekarang ini. Yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini. Rumah gadang dan sambilan ruang, langki yang berdiri di halamannya. Rumah gadang dan rangkiang. Rumah gadang adalah sebuah mahakarya dari arsitektur di Minangkabau. Pada proses pembuatannya harus diperhatikan dengan detail, apakah itu ukirannya atau dari struktur bangunan rumah gadang tersebut. Pada teknik dan seni ukirnya, tidak semua para pelaku seni ukir bisa mengerjakan dari ukiran rumah gadang. Karena di setiap ukiran mempunyai arti dan pada bagian-bagian ukiran dari rumah gadang tersebut berbeda-beda dari posisi letak dan ukirannya. Rangkiang. Pada zaman dahulunya setiap mempunyai rangkiang atau orang menyebut dengan lumbuang. Apa itu rangkiang? Rangkiang adalah suatu bangunan kecil yang dibuat bergonjong seperti arsitektur rumah gadang. Hanya saja desain dibuat sederhana dengan 4 atau 6 buah tiang. Berdinding anyaman bambu tanpa pintu dan atap bergonjong 2. Dan uniknya, bangunan ini sengaja dibuat tanpa pintu. Sebagai gantinya, dibuatkan jendela atau singkok. Dan juga tidak mempunyai tangga yang permanen, melainkan hanya memakai tangga bambu. Tangga bambu ini hanya digunakan apabila ada keperluan saja. Ada 4 macam rangkiang atau lumbuang. Yang pertama, rangkiang si tinjau lawi. Rangkiang tagak sajajar, di tengah si tinjau lawi. Panjapui si dagang lalu, paninjau pincalang masuk. Rangkiang ini berfungsi untuk penyimpanan keperluan sehari-hari dan berbentuk kecil dan hanya mempunyai 4 tonggak. Yang kedua, rangkiang si bayau-bayau. Di kanan si bayau-bayau, tampek menyimpan makan patang jo pagi. Rangkiang ini adalah tempat penyimpanan makanan sehari-hari dan dibuat agak gemuk dengan 6 buah tiang dan biasanya didirikan di samping kanan rumah gadang. Yang ketiga, rangkiang si tenggang lapa. Di kiri si tenggang lapa, tampek si miskin salang tenggang, panolong orang kampung di musim lapa gantuang tungku. Rangkiang ini berfungsi untuk menyimpan padi untuk persiapan musim pancaklik panen. Dan biasanya padi disimpan di sini akan dipinjamkan kepada masyarakat di kala musim gagal panen. Yang keempat, rangkiang kaciak. Lumbuang kaciak salo manyalo, tampek menyimpan padi abuan. Rangkiang ini dibuat kecil dan berfungsi sebagai penyimpanan padi yang akan dipakai untuk bibit bercocok tanam. Tapi pada zaman modern ini, rangkiang sudah jarang dilihat karena zaman semakin modern dan sudah jarang di Minangkabau atau di Sumatera Barat menyimpan
tetapi hanya menyimpan gabah di heler atau penggilingan padi. Akan tetapi cara-cara atau strategi yang dilakukan masyarakat Minangkabau zaman dahulunya sangatlah bagus dan jitu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan yang akan datang. Mungkin itu video saya hari ini, salah dengar saya mohon maaf. Kesalahan dan kekhilafan adalah milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangkan dunia. Oke, udah siap ya kita nonton videonya. Gimana? Udah terbayang semuanya dengan apa itu rangkiang? Mario tadi yang belum pernah lihat udah tahu sekarang gimana bentuk rangkiang itu? Udah, Udah. Berarti mirip dengan rumah adat Minangkabau atau rumah gadang, tapi rangkiang ini yang versi lebih kecil-kecilnya. Nah, kalau tadi ada juga nih di videonya disebutkan apa kegunaan rangkiang. Siapa tadi yang nyimak apa aja itu kegunaan rangkiang? Itu menyimpan hasil panen, Ibu. Iya, bagus Rahmi. Berarti Rahmi tadi menonton videonya dengan fokus. Berarti tadi disebutkan di videonya bahwasannya kalau tadi bagi Ananda yang belum tahu, kegunaan dari rangkeng ini adalah bagi masyarakat Minangkabau untuk menyimpan hasil panen. Dan ternyata jenis-jenis rangkeng tadi juga memiliki kegunaan tersendiri. Nah, ada yang untuk menyimpan hasil panen, ada yang untuk menyimpan hasil panen yang untuk ingin dijual, ada juga yang menyimpan hasil panen untuk sebagai bahan makanan sehari-hari. Nah, ternyata banyak sekali ya Nanda manfaat dari atau jenis rangkaian dengan kegunaannya. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan belajar mengenai SPLTV yang nantinya akan ada kaitannya juga dengan rangkaian. Nah, nantinya pembelajaran kita dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan LKPD. Nah, sebelum kita bagi kelompoknya, Ibu mau cek pemahaman Ananda dulu. Nah, untuk itu Ibu ada 2 soal, yaitu untuk melakukan tes diagnostik. Di sini Ibu menggunakan quizzes dalam melakukan tes diagnostik ini. Ini udah ada link quizisnya. Silakan Anda join pada link ini dan kemudian untuk pin gamenya akan Ibu kirimkan di WhatsApp group. Nah, silakan dikerjakan ya untuk tes diagnostiknya ini. Nanti berdasarkan hasil ini akan Ibu lihat bagaimana hasilnya dan nanti barulah kita akan bagi kelompok. Silakan Anda semuanya udah bisa join atau ada yang terkendala? sudah bisa, Bu. Udah bisa ya? Udah, Bu. Nah, silakan ya join. Oke. Silakan ya join dikerjakan 5 menit aja. Kita mulai dari sekarang. Saya udah selesai, Bu. Udah di-submit. Oh ya, oke Rini. Oke, Kami juga akan udah, Ibu Bu. cek. Oh, Rami juga udah. Mario?
Udah Bu. Ini baru Oke, tunggu. udah semuanya ya. Oke, ya udah semuanya masuk. Nah, sini Ibu juga udah bisa lihat langsung nilainya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil nilainya ini, Ibu bagi menjadi dua kelompok aja ya. Kelompok pertama yaitu ada Rini dan Rahmi. Kemudian kelompok keduanya ada Mario dan Noviza. Nah, di sini tugas Ananda apa? Yaitu Ibu LKPD. Nah, pada LKPD tersebut ada dua aktivitas yang harus Ananda kerjakan di dalam kelompok. Silakan didiskusikan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Silakan dilakukan aktivitas satu terlebih dahulu. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit cukup. Bu, maaf Bu. Kami tadi kelompoknya sama siapa, Bu? Tadi suara Ibu Rahmi dan putus-putus di sini. Oke, Rahmi tadi sama Rini ya. Oke. Oke, 10 menit cukup untuk ngerjain yang aktivitas satu dulu. Ih, soalnya panjang, Bu. Kurang Bu. Kurang. Nah, dicobalah dulu 10 menit ya. Soalnya kita coba dulu yang aktivitas satu. Nanti kalau udah selesai, baru kita lanjut ke aktivitas dua. Nanti kalau misalnya belum selesai atau ada kendala, nanti baru kita tambah waktunya. Kita mulai ya, 10 menit dari sekarang.
Oke, kelompok satu ada kendala. Apakah kelompok Rini sama Rahmi ada kendala dalam mengerjakannya? Ada Bi- bisa menjawab itu soalnya. Bisa, Bu. Kami lagi diskusi di grup, Bu. Di grup Oke, WA kami. oke, iya. Silakan ya, silakan dilanjutkan diskusinya di grup WA. Nah, kalau kelompok dua, kelompok Mario, apakah ada kendala? Eh, Bu, itu kan satuannya beda-beda, Bu. Jadi Iya. gimana caranya, Bu? Ah iya. Nah, jadi setelah dibaca oleh Mario tadi ternyata satunya beda-beda ya. Nah, jadi silakan untuk membuat persamaannya. Mario bisa mengubah menyamakan satuannya, tapi satuannya harus sama ya. Terserah mau satuannya apa. Satuan gram atau mau ton, gram ataupun apa. Yang penting satuannya itu pada persamaannya sama. Jadi silakan Mario tentukan mau menggunakan satuan apa, tetapi syaratnya satu yaitu dalam persamaan tersebut satuannya harus sama. Baik, Bu. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya ya Mario di grup WhatsApp-nya. Kalau ada yang udah siap, silakan diberitahu ya, biar nanti kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok satu udah siap? Udah, Bu. Oke, kelompok dua udah siap? Sudah, Bu. Ini lagi mau Oh, ngirim, Bu. oke, udah siap.
Nah, kita bahas dulu yang aktivitas satu. Yang aktivitas satu, silakan kelompok mana yang mau tampil, kelompok satu atau kelompok dua? Kelompok siapa? Kelompok Rini dan Rahmi atau kelompok Mario dan Fiza? Kelompok siapa? Ada yang mau? Ibu aja yang tunjuk, Bu. Ibu aja yang tunjuk. Iya. Cobalah, ada yang mau dengan apanya? Dengan kesadarannya sendiri atau yang mau sukarela? Nah, ada yang mau. Kalau nggak ada nanti ibu tunjuk aja lagi ya. Nah, ibu tunjuk aja kelompok dari yang aktivitas satu ini, kelompok dari Mario. Silakan Mario. Oke, baiklah, kami akan menyampaikan hasil em, diskusi kami melalui Maaf sebelumnya Mario mau ibu stop share dulu. Mario mau nge-share hasil diskusinya. bisa, Bu. Oke, ibu stop share dulu ya. Silakan Mario. Ibu bentar. Oke, eh, tunggu bentar, Bu. Ya, Ya, sudah di-share hasil diskusinya. jadi dari aktivitas satu itu kan soalnya itu ada rangkaian adalah lumbung padi yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk menyimpan hasil panen. Bangunan ini pada umumnya dapat ditemui di halaman rumah gadang. Bentuknya mengikuti bentuk rumah gadang dengan atap bergonjong dan lantai yang ditinggikan dari atas tanah. Ukuran rangkaian berbeda-beda menurut jenisnya. Rangkaian si bayau-bayau merupakan yang terbesar dari semua rangkaian. Rangkaian si bayau-bayau digunakan untuk menyimpan padi yang akan digunakan untuk makanan sehari-hari. Kemudian ada rangkaian si tinjau lawi yang digunakan untuk menyimpan padi yang akan dijual. Hasil penjualan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Daya tampung si rangkaian si tinjau lawi 2.500 kilogram lebih sedikit dibandingkan rangkaian si bayau-bayau. Sedangkan rangkaian si tangguang lapa adalah rangkaian yang digunakan untuk tempat penyimpanan padi cadangan yang akan digunakan pada musim panceklik. Daya tampung dari rangkaian si tangguang lapa 10 kuintal lebih sedikit dibandingkan daya tampung rangkaian si tinjau lawi. Total daya tampung dari ketiga rangkaian adalah 23,5 ton padi. Susunlah SPLTV dari ilustrasi tersebut. Jadi, Bu, untuk menyusunnya, tentu langkah pertama yang kami buat itu, Bu, memisalkan dulu, Bu. Nah, jadi kami misalkan dulu rangkaian si bayau-bayau itu dengan A. Rangkaian si tinjau lawi itu B. Rangkaian si tangguang lapa itu C. Kemudian kan dibilang di situ Bu, rangkaian si tinjau lawi 2.500 lebih sedikit dibanding si bayau-bayau. Jadi persamaannya itu nanti B sama dengan A dikurang 2.500. Kemudian ada tadi si tangguang lapa itu kan C, Bu. C itu sama dengan B dikurang 1.000. Kenapa 1.000, Bu? Karena kami jadikan ke kilogram dulu, Bu. Kemudian total dari semua rangkaian itu kan 23,5 ton. Nanti diubah, Bu. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 23.500 kilogram.
Oke, itu untuk langkah kedua dan ketiga, Bu. Dari langkah-langkah tersebut, nanti kami tuliskanlah, kami isi jawabannya, Bu. Persamaannya ada 3. Jumlah variabel yang digunakan 3. Jumlah persamaan yang digunakan 3 juga, Bu. Berdasarkan ini, kami menyimpulkan bahwa masalah tersebut membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Karena variabelnya ada 3, persamaannya ada 3, pangkat variabelnya ada 1. Sekian dulu, Bu, hasil diskusi kami, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mario atas penyajian hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok dari Mario. Oke, bagus ya, udah bagus. Tapi tadi dari kelompok lain, di sini ada kelompok Rini dan Rahmi. Apakah juga menggunakan 3 langkah seperti Mario tadi atau ada yang berbeda? Sama menggunakannya? Sama aja, Bu. Sama ya, menggunakan 3 langkah seperti Mario tadi. Iya, Tapi Bu. menurut kelompok teman-temannya, itu dari permisalan yang dibuat Mario tadi ada yang keliru atau tidak? Ada yang kurang tepat atau tidak ya? Kayaknya udah betul, Bu. Oke, menurut dari kelompok Rini udah benar. Nah, di sini Ibu ingin meluruskan sedikit kalau misalnya membuat pemisalan tadi itu boleh saja menggunakan abjad apa saja dari A sampai Z. Tapi yang mungkin tadi kelompok Mario sedikit agak keliru adalah pada saat membuat pemisalannya di sini Mario buat tadi hanya adalah rangkaian si tinjau laut. Nah, mungkin di sini yang perlu kita luruskan dulu konsepnya, bahwasanya yang dimisalkan di sini adalah rangkaiannya ya, tetapi adalah daya tampung dari rangkaian tersebut. Makanya berupa tadi satuan beratnya adalah tadi ada yang kilogram, ada yang ton, ada yang kuintal. Jadi bukan rangkaiannya yang kita misalkan, tetapi adalah daya tampung dari rangkaian tersebut. Ada yang daya tampung dari rangkaian si tinjau laut, ada yang tampung dari rangkaian si bayau-bayau dan sebagainya. Oke, di sana ya Mario. Tadi ada sedikit koreksinya. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih hati-hati lagi. Dan untuk yang lain juga ya, lebih hati-hati lagi dalam eh, memisalkan sebuah permasalahan menjadi sebuah variabelnya. Oke, berarti nomor yang aktivitas satunya udah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke aktivitas 2. Nah, di sana di aktivitas 2 ada apa tuh? Ada makanan ya? Ada makanan. Nah, di sini ada beberapa makanan. Makanan apa tuh? Makanan apa aja? Ada yang tahu itu apa? Roti tenong, Bu. Oh. Nah, roti tenong. Kalau lagi Tuh, Rahmi, ada pisang kapi, ada pisang kapi dan lamang. lamang. Oke, ada 3 jenis makanan di sini. Nah, silakan Ananda baca terlebih dahulu permasalahannya. Nah, di sini ternyata banyak sekali ya aspek-aspek daripada nantinya pemanfaatan SPLTV ini bisa juga nantinya dapat menghitung harga makanan. Nantinya nih bisa nih bagi Ananda yang punya cita-cita jadi pengusaha kuliner. Mungkin bisa nih digunakan ilmunya. Silakan dibaca dulu dan diselesaikan aktivitas 2-nya. Diskusi kembali pada kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit aja, karena ini lebih singkat dari yang tadi. Kita mulai 5 menitnya dari sekarang.
Oke, ada yang udah siap kelompoknya? Udah, Bu. Udah ya, kelompok satu udah, kelompok dua udah? Udah. Sudah, Bu. Oke, Udah, udah ya. Bu. Nah, di sini apakah pada aktivitas dua ini ada yang kesulitan atau udah bisa semua memodelkannya di sini dengan memisalkan permasalahan Bisa, menjadi Bu. variabel? Udah bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Ya, udah bisa Bu. semuanya ya. Kalau tidak ada kesulitan, kalau udah bisa, nanti Ibu cek kegiatan ini nih, aktivitas duanya. Nah, sekarang berarti tampaknya semuanya sudah memahami apa itu SPLTV. Nah, di sini kita mau menarik kesimpulan apa saja yang sudah Ananda pahami dari kegiatan atau aktivitas yang sudah Ananda kerjakan pada LKPD tersebut. Nah, untuk membahas apa itu SPLTV, nah jadi dapatkah dari Ananda menyimpulkan atau menyampaikan apa yang dimaksud dengan SPLTV yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang bisa, ada yang tahu Itu, apa Bu, itu tadi SPLTV? kita menyusun model matematika dari soal cerita, kita jadikan dia dalam bentuk persamaan, terus ada 3 variabelnya. Terus nanti setelah kita baca tadi itu, ternyata juga ada 3 persamaan. Terus setelah disatukan, dia membentuk SPLTV. Nah, kemudian pangkat dari variabelnya atau semua variabelnya itu satu semua, jadi sama pangkatnya. Oke, oke, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Rini. Sudah bagus tadi kesimpulan yang diberikan oleh Rini. Ternyata kata Rini, tadi kita belajar tentang SPLTV, di mana SPLTV itu yaitu 3 persamaan yang memiliki 3 variabel, yang mana masing-masing variabelnya berpangkat satu. Oke, udah benar ya apa yang disampaikan Rini tadi. Dan ternyata selain kita mengenal apa itu SPLTV, tadi ternyata kita juga lihat ternyata SPLTV itu banyak sekali ya, Nanda manfaatnya di penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dalam hal-hal kecil saja, contohnya di budaya kita Minangkabau tadi dapat menghitung daya tampung rangkiang, habis itu tadi ada juga menghitung harga suatu jenis makanan tadi kan. Nah, nantinya bisa nih kalau Ananda lebih semangat lagi untuk belajar, nantinya Ananda bisa memanfaatkan ilmu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti rangkaian tadi, banyak sekali ya ternyata yang kita pelajari terkait konteks rangkaian tadi. Ternyata masyarakat Minangkabau itu orangnya visioner misalnya, dia memiliki cadangan makanan untuk kehidupannya ke depannya. Apalagi nih karakter-karakter positif yang bisa kita ambil dari konteks budaya kita tadi, selain visioner, orang Minangkabau juga ternyata itu pandai memanajemen kehidupannya. Misalnya dia bisa lebih hemat dengan menyimpan makanan, kemudian menjualnya juga dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, itulah gunanya tadi kita mempelajari matematika itu dengan budaya. Ternyata matematika itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk Ananda nantinya jangan pernah menganggap bahwasanya pembelajaran matematika itu nggak ada gunanya di kehidupan kita. Ternyata banyak sekali ya, Ananda. Oleh karena itu, karena semuanya udah ngerti tadi yaitu mengenai konsep SPLTV, Ibu mau seperti yang ada Ibu sampaikan di awal, kita ada kuis untuk mengetahui sebagaimana pemahaman Ananda terhadap SPLTV ini. Ibu ada 2 soal kuis. Nah, Ibu bagikan soalnya di grup WhatsApp. Silakan Ananda kerjakan soal kuis ini dalam waktu 5 menit saja. 5 menit nanti hasil kuisnya silakan difotokan kemudian dikirim ke WhatsApp Ibu. Kita mulai ya 5 menitnya dimulai dari sekarang.
Udah, Bu. Oke, udah Rini. Udah dikirim ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Oke, udah Rini. Udah yang lain udah. Ini Bu, Udah, lagi Bu. ngirim Bu. Ya, silakan di-scan ya, difoto, dan dikirim ke WhatsApp Ibu. Sudah Bu. Rame udah kirim, Bu. Oke, udah. Nafiza udah. Rahmi, Maria udah. Nafiza udah. Udah, Bu. Ya, Nafiza udah juga ya. Oke, karena udah masuk semuanya, berarti kita sudah selesai untuk materi pada hari ini. Gimana perasaannya Ananda terhadap materi pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Menyenangkan Bu. Iya, Menyenangkan. Karena bikin ternyata otak ngantuk, aku Bu. kesulitan dengan budaya kita, Bu. Iya, ternyata menyenangkan ya bisa mengetahui matematika itu di budaya-budaya kita. Nah, oleh karena itu tetap semangat Ananda dalam pembelajaran karena banyak sekali nantinya ilmu yang akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, oleh karena itu tadi kan kita baru belajar mengenai memodelkan saja. Nah, untuk pertemuan besok, pertemuan selanjutnya, nah kita akan belajar lagi nih bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu sistem persamaan linear tiga variabel tadi dengan metode penyelesaiannya. Ada tiga metode penyelesaiannya akan kita pelajari. Yang pertama itu substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga adalah campuran. Silakan Anda pelajari dulu di buku bagaimana metode penyelesaian dari SPLTV tersebut. Dan kemudian informasi terakhir yaitu mengenai penugasan. Jadi itu sudah ada penugasan di buku paketnya di halaman 50. Ada dua soal, dua soal mengenai SPLTV. Nah, di sini bentuk penugasannya adalah biasanya kan Ananda menuliskannya di kertas atau di buku PR-nya ya. Nah, sekarang Ananda diminta untuk membuat penyelesaian dari permasalahan tersebut sesuai dengan minat Ananda. Jadi boleh nih dibuatnya di kertas karton, ada yang hobi menggambar boleh, atau pingin ada yang hobi buat video, misalnya suka suka buat video dengan aplikasi boleh bikin video animasi, atau juga nanti ada yang mau bikin apa lagi, bikin podcast boleh juga. Jadi silakan Ananda buat hasil atau buat tugasnya tersebut secara sekreatif mungkin. Terserah Ananda mau buatnya dengan sesuai dengan minat Ananda tadi. Nah, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah asyhadu Alhamdulillahirrabbilalamin. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, Terima kasih Bu. sama-sama. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Tadilah penampilan dari video micro teaching AVA. Nah, sebelumnya kita ingin minta evaluasi dan refleksi dari observer, yaitu ada Kak Sheila. Pada Kak Sheila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Alfa sebagai guru model pada video pembelajaran kali ini. Dari penampilan Alfa tadi itu sudah cukup bagus, sudah sangat bagus malah, sudah lengkap dari bagaimana salam, terus juga sudah memberikan bagaimana penjelasan kepada siswa, bagaimana teknis belajar secara online untuk menghidupkan kamera dan menempatkan diri dengan posisi yang nyaman. Kemudian juga sudah mengecek hadiran, cek kesiapan belajar dan yang lain. Sampai tadi terakhir yaitu ada tes formatif, lalu penugasan, serta memberikan penjelasan mengenai materi yang akan dipelajari selanjutnya. Di sini ada beberapa poin, yaitu tadi Ava juga sudah eh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaction untuk menandakan bahwa mereka siap untuk memulai pelajaran. Nah, itu juga
sudah bagus karena sudah memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Zoom ini. Kemudian dalam penyajian proyek tadi juga sudah bagus karena sudah meminta kepada peserta didiknya untuk menyajikan hasilnya dengan cara peserta didik tersebut share screen sendiri hasil diskusi mereka. Tadi juga guru juga sudah meluruskan miskonsepsi yang terjadi tadi dari hasil presentasi peserta didiknya. Kemudian eh, guru model ya juga sudah memberikan nilai atau pesan moral dengan menggunakan pendekatan pendekatan CRT ini seperti tadi mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau ini itu memiliki sifat yang visioner yaitu lalu memiliki sifat hemat serta mampu memanajemen kehidupannya melalui eh, penjelasan mengenai rangkaian tadi. Mungkin di sini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sebaiknya Alfa lebih memperhatikan peserta didiknya seperti tadi ada sepertinya peserta didiknya ada yang memiliki kendala teknis dalam mengikuti pembelajaran tadi sepertinya kendala jaringan atau bagaimana. Terus juga mungkin bisa lebih memperhatikan kata-kata karena eh, agar bisa memberikan instruksi yang jelas kepada peserta didiknya. Mungkin hanya itu saja dari saya sebagai observer. Saya kembalikan kepada Oke, baiklah. Terima kasih Kak Sela sudah memberikan kritikan dan sarannya. Semoga nantinya proses pembelajaran dapat dilakukan lebih baik lagi.